Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Punjul Susroni, BP 18.038 Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, sore ini saya akan mereview kembali materi tentang administrasi pembangunan, di mana administrasi pembangunan ini bagian dari administrasi negara atau administrasi publik. Kemudian administrasi pembangunan ada dua pengertian secara administrasi dengan pembangunan. Kemudian yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi ini memiliki dua pengertian. Pengertian administrasi secara sempit dengan administrasi secara luas. Yang pertama itu pengertian dari administrasi secara sempit, yaitu catat mencatat, surat menyurat, dan kegiatan tata usaha lainnya. Kemudian pengertian administrasi secara luas adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, intinya di sini administrasi itu berbicara dengan tiga hal, yaitu pelayanan, tata usaha, ketatausahaan, dan implementasi kebijakan. Baik, kita akan menjelaskan tentang apa itu pelayanan. Pelayanan itu adalah melayani kebutuhan orang lain, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian ketatausahaan adalah mencatat suatu surat menyurat, kegiatan tata usaha lainnya seperti arsiparis, perarsipan surat, pendokumentasian. Yang terakhir, implementasi kebijakan. Kebijakan itu adalah tindakan yang dijadikan sebagai pedoman yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Kenapa administrasi itu dikatakan sebagai kebijakan? Karena memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu penyusunan agenda kebijakan. Yang kedua, formulasi kebijakan. Arti dari formulasi itu adalah formulasi kebijakan setelah dirumuskan diadopsi kebijakan. Yang ketiga, evaluasi. Apa itu implementasi kebijakan? Yaitu pelaksanaan dari kebijakan. Ada pertanyaan dari apa itu administrasi negara? Baik, saya akan menjelaskan. Administrasi negara adalah proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang mencakup trias politika. Trias politika itu adalah eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati, camat. Kemudian legislatif itu Dewan Perwakilan Daerah, DPR, dan terakhir yudikatif. Kemudian administrasi itu berbicara dengan manajemen dan organisasi. Yang perlu ditekankan pada manajemen dan organisasi adalah birokrasi. Birokrasi itu adalah organisasi yang memiliki rantai komando seperti kepala dinas. Kemudian administrasi ini terdiri dari dua, administrasi pemerintahan, kemudian administrasi perusahaan. Yang kita bahas pertama itu administrasi pemerintahan. Terbagi dua. Yang pertama itu administrasi sipil dengan administrasi militer. Administrasi sipil adalah aktivitas lembaga, apartemen maupun non-apartemen, lurah dan desa. Kemudian yang kedua, administrasi militer, aktivitas yang dilakukan oleh fungsi kesatuan dan lingkungan
angkatan bersenjata seperti TNI, Polri. Kemudian, tujuan pokok dari administrasi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, administrasi perusahaan negara seperti Bank BRI, BUMN, dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan artinya perubahan seperti pendidikan, struktur budaya, dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan yaitu kemampuan suatu negara untuk selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ide pokok dari administrasi pembangunan ada beberapa, yaitu proses adalah yang pertama itu proses usaha yang dilakukan terus-menerus, kemudian administrator, modernisasi masyarakat, terencana. Guna semua dari ide pokok administrasi pembangunan ini adalah untuk membina negara. Yang terakhir, ruang lingkup yang harus kita ketahui, ruang lingkup administrasi pembangunan. Yang pertama itu administrasi pembangunan adalah melihat bagaimana mencapai tujuan pembangunan dan bagaimana kinerja administrator. Kemudian yang kedua, pembangunan administrasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara berkembang ke arah yang lebih baik. Mungkin cuma ini yang bisa saya review. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.